I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Indra Gunawan dari kelas TK 23A dengan NPM 2331601. Saya di sini akan menjelaskan kuantum dan atom. Kuantum dan atom. 1. Louis Victor de Broglie. Ahli yang pertama kali Louis Victor de Broglie mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom, mengkanikan kuantum dengan mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki berbagai sifat panjang gelombang yang membuat berlakunya hukum gelombang sebagai berikut. Hukum gelombang A sama dengan H plus P sama dengan H plus tutup kurung M titik V buka kurung. Lalu selanjutnya Werner Heisenberg. Ahli yang kedua yaitu Werner Heisenberg mengungkapkan pendapat mengenai teori atom, mekanika kuantum, dengan mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan yang dikenal dengan ketidakpastian. Hal tersebut yang membuat elektron yang mengelilingi inti jaraknya dari inti cuma dapat ditentukan melalui berbagai kemungkinan saja. Erwin Schrödinger. Ahli yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger mengungkapkan pendapat mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga bisa disebut dengan mekanika gelombang atau yang dikenal juga sebagai mekanik kuantum. Erwin Schrödinger juga mengatakan mengenai kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti dan dapat ditentukan hanya probabilitasnya saja atau daerah kemungkinan keberadaannya saja. Orbital merupakan ruang yang memiliki probabilitas terbesar yang dapat ditemukan elektron. Pelajari lebih dalam mengenai mekanik kuantum melalui buku karya Pengembangan Teori Atom berdasarkan lansiran dari buku Teori Atom Heinrich Himmler. Konsep teori atom sendiri pertama kali dikenalkan dan dikembangkan oleh De Morgan yang merupakan seorang filsuf dan berasal dari Yunani. Sebelum mengenai teori atom modern atau yang dikenal juga teori atom mekanika kuantum, dan dapat memahami perkembangan teori atau terlebih dahulu melalui informasi di bawah informasi. Teori atom Dalton. Teori atom yang pertama
adalah teori atom Dalton. Setelah kemunculan pemikiran democratization konsep atom yang ada mulai mengalami perkembangan, di mana seorang ilmuwan bernama John Dalton menjadi orang pertama yang mengembangkan teori atom. Teori yang dibuatnya tersebut kemudian diberi nama teori atom Dalton, di mana teori tersebut menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. 2. Teori atom Thomson. Teori atom yang kedua adalah teori atom Thomson, di mana setelah kemunculan teori atom Dalton, terdapat berbagai teori atom lain yang bermunculan, dan salah satunya adalah teori atom Thomson, yang merupakan bentuk perbaikan dari model atom Dalton. Nah, Thomson juga memiliki pemikiran mengenai atom. Beliau mengatakan bahwa atom merupakan bola pecal yang terdiri atas materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron seumpama sepotong roti crispy. Teori ketiga atom Rutherford. Teori atom yang ketiga adalah teori atom Rutherford yang dibuat oleh Rutherford dalam rangka memperbaiki teori atom Thomson sebelumnya. Teori atom Rutherford sendiri menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan juga memiliki muatan positif, yang sekitarnya dikelilingi oleh elektron yang memiliki muatan negatif. Teori atom Niels Bohr. Teori atom yang keempat adalah teori atom Niels Bohr, yang merupakan bentuk teori atom yang dibuat oleh Niels Bohr karena menurutnya teori atom Rutherford sebelumnya memiliki kelemahan. Melalui teori atom Niels Bohr ini, beliau memperbaiki teori sebelumnya dengan modal atomnya yang terdapat bahwa tingkat energi atau kulit yang ada dalam atom. Model atom yang terus berkembang hingga model atom mekanika kuantum, yang di dalamnya menjelaskan mengenai gagasan berhubung dengan orbital. Teori tersebut kemudian dikenal dengan teori atom paling modern. Teori atom kelima, atom modern atau yang dikenal sebagai teori atom mekanika kuantum. Teori atom yang kelima adalah teori atom modern atau yang dikenal juga dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori atom modern ini merupakan teori yang membahas mengenai model atom yang paling modern jika dibandingkan dengan berbagai teori atom lainnya. Teori ini sendiri disempurnakan oleh ahli fisika yang berasal dari Australia yang bernama Erwin Schrödinger. Beliau menjelaskan bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Atom mekanik kuantum sendiri memiliki daerah orbital yang terbagi menjadi 4 jenis orbit, yaitu S, P, D, dan F. Perbedaan model atom Bohr dengan model atom mekanika kuantum. Terdapat beberapa perbedaan model atom Bohr. Dengan model atom mekanika kuantum, simak
Model atom bohr elektron mengelilingi inti atom melalui Ehlenstein dan memiliki tingkat energi tertentu dibandingkan dengan model atom mekanika. Teori atom pada model bohr mengelilingi inti yang melalui lintas dan memiliki tingkat energi tertentu dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang elektron mengitari inti atom melalui orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Pada model atom bohr, elektron bergerak pada lintasannya dan membuat bentuk lingkaran seperti hal yang pergerakannya di pergerakan planet yang dikelilingi matahari. Dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang elektronnya bergerak di dalam orbital dan melakukan gerakan gelombang. Pada model atom bohr, posisi dari sebuah elektron yang bergerak mengitari atom sendiri dapat ditentukan dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang posisi dari sebuah elektronnya bergerak mengelilingi inti atom tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti. Pada teori atom bohr tidak mampu menjelaskan mengenai pengaruh dari medan magnet dalam atom hydrogen seperti pada contoh mengapa struk hydrogen memiliki garis tambah ketika diberikan pengaruh oleh medan magnet dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang telah dapat digunakan untuk menjelaskan sifat atom serta molekul yang berelektron lebih dari satu. Serta berdasarkan kenyataan dapat dilihat dengan teliti spektrum gas hidrogen yang ada tidak terdiri dari hanya satu garis, namun beberapa garis yang memiliki jarak yang saling berdekatan, lintas di mana tempat elektron ditemukan. Model atom mekanika kuantum. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.